sekalian yang berbahagia, pada hari ini saya ingin berbagi cerita tentang pertama, tidak usah terlalu serius betul, karena ada dosen kita di UMY pernah menyampaikan kepada saya, ingin menjadi orang cepat selesai kuliah itu kuncinya adalah to be serious is stupid. Serius itu bodoh. Santai aja, karena kalau terlalu kaku kita mengikuti sebuah proses itu akhirnya tidak bisa enjoy. Hidup kita itu tidak bisa fokus pada satu problem atau pada permasalahan, tapi harus menyelesaikan banyak permasalahan. Terkadang perlu enjoy, terkadang perlu serius. Jadi santai saja. Jadi saya pada hari ini ingin menyampaikan hal penting sebenarnya dalam kehidupan saya. Saya punya latar belakang yang luar biasa, tidak saya pikirkan untuk jadi profesor, bahkan jadi rektor, saya tidak pernah terpikir. Untuk kuliah S3 juga tidak pernah terpikir dalam kehidupan saya. Tapi karena saya mempunyai motivasi di balik kekurangan ekonomi dari latar belakang keluarga, saya termotivasi dan saya pernah ngaji dulu, Mas Iva, di Pondok Pesantren Salafiyah. Pernah ngaji, saya dari itu mendapatkan ilham dan begitu mendapatkan petunjuk bahwa setiap kehidupan kita itu harus berpikir optimis. Maka hadis qudsi yang sangat saya ikuti menjadi inspirasi bagi saya tulis di kajian pada hari ini. Nah, ini. Jadi kopelan hadis qudsi yang saya potong ini menjadi inspirasi bagi saya. Maka saya menggunakan tema pada hari ini adalah growth mindset, determinan zone, prasangka. Karena ini dirubah ya kemarin gitu ya. Ternyata hadis qudsi ini sangat erat kaitannya dengan psikologi, sangat erat kaitannya dengan psikologi terkait dengan mindset. Saya selalu dalam setiap aktivitas itu selalu berpegang kepada hadis qudsi itu. Ana 'inda dzanni 'abdi. Kata zon, kata prasangka ini ternyata ada dalam hadis. Husnuzan min husnul ibadah. Baik sangka itu adalah indikator bahwa ibadah kita baik. Mohon maaf kalau saya keliru menerjemahkan ana 'inda dzanni 'abdi. Saya atas prasangka hambaku terhadap. Apabila kita berprasangka baik terhadap diri kita, maka Allah akan memberikan hal yang baik terhadap diri kita. Salah satu contoh, Bapak Ibu sudah kuliah di UMY. Mungkin dalam proses perkuliahan terpikir, selesai enggak ya kuliah? Nah, ini zon negatif. Tidak pernah ibu bapak berpikir, saya harus selesai. Bisa nggak ya saya mengikuti proses belajar? Bayangkan oleh bapak ibu saya yang punya latar belakang mental yang luar biasa. Di sekolah dasar saya dianggap pribadi yang idiot, tidak bisa membaca dan menulis setelah tamat SD. Saya tidak bisa bahasa Inggris dan buta bahasa Arab. Kuliah di UMY ngambil program doktor. Di tengah kekurangan saya. Tapi saya optimis. Santai saja saya menghadapinya. Saya kuliah sendiri. Waktu itu sempat khawatir. Karena ketika di Kementerian Agama saya diminta harus ngambil psikologi pendidikan Islam. Saya googling di internet, Mas Iva, hanya ada di UMY psikologi pendidikan Islam sampai sekarang ini. S3 itu nggak ada, itu hanya di UMY S3 psikologi pendidikan Islam. Sementara S2 saya psikologi pendidikan Islam. Sertifikat pendidik saya psikologi pendidikan Islam. Tidak boleh saya ngambil di lain. Muhammadiyah ya. Tapi gitu saya. Sementara saya orang NU. Yang kedua pasti mahal. Yang ketiga Jogja. Orang saya nggak pernah ke Jogja. Jogja itu dikenal oleh masyarakat bahwa kota pelajar. Apakah saya sanggup? Bismillah, saya sanggup. Saya berjalan sendiri, tidak mendapat izin dari rektor. Saya buat stempel rektor. Mohon maaf ini cerita. Saya lari dari kampus,
Saya datang, saya telepon, ada yang saya kenal, Pak Arif Budi Raharjo ketika itu, Pak saya mau ikut tes. Ikut tes itu apa isinya? Bahasa Inggris semua, bahasa Arab semua. Kebetulan dari pesantren Salafiyah, saya kalau mau terjemah bahasa Arab bisa lah sedikit-sedikit. Yang bahasa Inggris ini, oh tulisannya tentang pendidikan Al-Ghazali bahasa Inggris. Sekarang saja saya paham pendidikan Al-Ghazali. Lolos saya. Ada pakai tidak lolos pula di sini. Jual mahal pula UMY ketika itu. Ada yang tidak lolos Pak. Saya optimis saja. Saya berpegang pada konsep ana inda zanni abdi. Saya atas prasangka hamba terhadap. Artinya apa? Kalau kita sudah mulai berprasangka negatif terhadap kita, secara implisit kita sudah mendoakan diri kita dan menafikan potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengapa? Saya tidak pernah menemukan dalam konsep apapun, psikologi Islam, psikologi pendidikan, psikologi umum, bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan bodoh, tidak ada. Tapi ternyata bodoh itu perilaku sebenarnya yang kita buat. Jahiliyah, Bapak Ibu pernah dengar kata jahiliyah? Jahiliyah di zaman Nabi itu, sementara orang Arab itu literasinya sudah gede, luar biasa. Mengapa jahiliyah? Perilaku sesungguhnya. Tidak pada IQ, tidak pada potensi. Seorang ideal pun masih diberikan potensi oleh Tuhan untuk hidup, minimal untuk menghidupi dirinya. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dia adalah pribadi yang cerdas. Maka sudah kuliah S3, kita masih pesimis. Nggak bakal lolos kita ini. Nggak lolos. Nggak bakal selesai kuliahnya. Nggak selesai. Maka kita harus mengatakan bahwa kita harus selesai, kita harus lolos, kita harus tepat waktu. Maka saya kejar itu. Maka pada hari ini setelah saya amati, ternyata konsep ini sangat erat kaitannya dengan mindset, cara pandang kita. Dalam tinjauan psikologi ada dua mindset, ya, growth mindset, mindset yang berkembang, dan mindset yang fixed mindset, mindset tidak berkembang. Barangkali kita yang terlalu pesimis dalam hidup itu tidak mengembangkan mindset. Ternyata juga mindset kita ini erat kaitannya dengan persepsi yang keluar dari perilaku kita, atau perilaku kita, ya, juga dibentuk oleh cara pandang kita. Ini mohon maaf kalau kaitannya dengan perilaku negatif terhadap orang lain. Bayangkan ketika kita punya mindset yang negatif, mindset tidak berkembang. Apapun yang kita lihat terhadap individu itu, ketika kita punya zone negatif terhadap individu, tidak akan pernah nampak kebaikan. Kalau kita kembali kepada diri kita, ketika kita punya zone negatif kepada diri kita, kita tidak punya potensi, kita tidak akan bisa berbuat baik dan sebagainya. Artinya kita menutup diri kita, sehingga lahir kata pesimistik. Pesimis kita adalah nggak usah kuliah, capek saja. Padahal banyak jalan menuju selesai kuliah. Bapak Ibu misalnya sekarang, maaf nih saya tidak mengajar negatif. Sekarang punya kewajiban research. Masa Bapak Ibu tidak punya kolega satupun? Minimal numpang nulis, numpang titipkan nama di penulis pertama, udah jadi itu. Kemudian Bapak Ibu tidak bisa menulis karena kemampuan IT yang kurang bagus. Tinggal dikasih suruh orang saja. Maaf nih, suruh orang saja. Karena disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Disertasi yang selesai adalah disertasi yang dijilid. Jangan pernah berharap Bapak Ibu menulis disertasi itu, oh ini disertasi saya akan jadi rujukan banyak orang. Tidak penting. Nggak penting buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu selesai, ya, di ujian terbuka kan baru menyadari, oh yang saya tulis adalah banyak salah. Ketika saya mengatakan tulisan saya banyak salah, berarti kompetensi kita semakin meningkat. Coba Bapak Ibu lihat, ini ketika bicara disertasi, coba Bapak Ibu lihat tesis Bapak Ibu. Malu Pak, lihatnya. Mengapa? Pernah lihat nggak? Berarti Bapak Ibu sudah punya kompetensi di atas tesis. Itu prinsipnya. Coba Bapak Ibu lihat skripsi Bapak Ibu. Gak usah lah bergaya-gaya kita ketika menguji skripsi mahasiswa. Oh hebat sekali. Tengok skripsi kita dulu.
Kalau kita tertawa melihat skripsi kita, itu adalah indikator bahwa kita sudah punya kompetensi lebih. Maka tidak ada alasan Bapak Ibu kuliah lama sampai 5 tahun, 6 tahun, nggak ada alasan. Karena Bapak Ibu sudah melewati dan tertawa dengan apa yang sudah Bapak Ibu lewati. Artinya Bapak Ibu sudah memiliki kompetensi lebih dari sekedar tesis. Tinggal prosesnya saja, kemauan. Maka pada hari ini kita berbicara tentang growth mindset. Mindset itu harus berkembang. Kalau saya cerita itu, saya cerita dengan Mas Syifa. Saya menyelesaikan tesis. Saya sedang menyelesaikan disertasi. Sebelum saya kuliah di UMB itu saya sudah buat proposal. Tapi ditolak. Akhirnya setiap dosen itu selalu berkata, proses perkuliahan ini finishnya adalah disertasi. Maka Prof. Subandi, Prof. Nur Rahman Hajjam, Prof. Siswanto Masruri, Prof. Alef selalu mengarahkan kita ambil inspirasi dari materi perkuliahan yang kami berikan ini untuk bagian dari penguatan disertasi. Maka judul disertasi saya sederhana sekali Bapak Ibu. Sederhana. Tapi membuat saya vertigo 4 kali, membuat saya muntah darah 3 kali. Apa judul disertasi saya? Materi yang disampaikan oleh Pak Anies ketika kuliah. Judulnya sederhana. Pendidikan kasih sayang dalam Al-Quran. Telaah psikologi pendidikan. Tapi ketika proses ujian saya harus menelaah 339 ayat tentang kasih sayang dan tidak boleh dengan kitab terjemah. Saya harus beli buku terbitan Beirut, namanya Ruhul Ma'ani fi Tafsir Quran wa Samul Masani, karangan Al-Alusi, dengan tidak boleh juga pakai kamus Al-Munawwir, tapi harus pakai kamus Lisanul Arab. Beli saya buku itu dengan berusaha payah. 16 dan 15 jilid. Saya harus punya Lisanul Arab ketika itu. Melelahkan. Akhirnya saya punya inisiatif, gimana saya bisa menjawab ini? Akhirnya saya kuliah lagi masjid ini. Kuliah Ma'had Ali karena gurunya Madinah semua. Apa? Saya tidak ingin mendapat pengetahuan banyak. Yang penting saya punya teman. Bagaimana supaya kitab ini bisa diterjemahkan yang penting-penting oleh teman saya di Madinah ini. Jujur saya sampaikan. Akhirnya saya dibimbing banyak. Ya selesailah disertasi saya dengan waktu 6 bulan. Selesai. 6 bulan itu panjang ceritanya Bapak Ibu. Ceritanya panjang 6 bulan. Saya tidak pernah berhenti, ya, memegang laptop saya sampai laptop saya pecah, istilahnya hang, tidak bisa dipakai, blast sama sekali karena 24 jam. Mengapa saya sampai sakit? Kenapa saya sampai sakit? Kuliah di UMB itu memang enak, tetapi tidak semua menghadapi dosen enak. Ini mohon maaf, salah satu dosen yang mengajar psikologi positif, saya nih pegang HP minta materinya saja nggak boleh. Ngetik saja nggak boleh, harus dia memperhatikan dan sebagainya. Oke, saya tahu kuncinya. Cara saya harus banyak berbicara ketika kuliah dengan dosen yang bersangkutan. Satu-satunya yang dapat nilai A saya. Karena saya mau saja bicara, kalau beliau nggak paham, pokoknya saya paling banyak komentarnya, paling banyak menjelaskannya. Bahkan salah seorang dosen dari UGM itu meminta teks saya terkait dengan penjelasan tentang kok ketika itu. Karena saya pernah menulis disertasi, ya, di UIN Jogja untuk seorang dosen tentang kol, tentang kolbu dalam Al-Quran. Upahan dulu. Iya, saya upahan menulis artikel, menulis disertasi begitu. Jadi beliau meminta teks itu, dan alhamdulillah
tulisan itu masuk ke jurnal yang Metro. Ya, fokus. Nah, itu murni bicara tentang konteks Quran. Nah, proses itu tidak begitu tidak mudah semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya hitung betul 12 kali saya bimbingan. Tapi saya tidak pernah putus asa. Ketika saya diminta untuk revisi, saya kejar dosen. Tiap minggu dosen itu WA saya, dan tiap hari saya WA dosen itu, saya kapan saya bisa ketemu. Saya sewa motor untuk mencari. Saya beli motor murah-murahan untuk saya harus ketemu dengan dosen. Saya tidak pernah putus asa. Bapak Ibu mungkin kalau dikata-katain Anda belum layak jadi dokter, wah itu udah sakit hati. Saya ini sudah ujian tertutup, Bapak Ibu. Ada seorang dosen yang sangat memotivasi saya dalam hidup, namanya Profesor Subandi. Itu masih dokter. Karena beliau sangat menghargai apa yang saya sampaikan, sehingga waktu itu hemat saya, zon negatif saya mengatakan bahwa beliau sudah melemahkan motivasi saya. Ketika saya minta bimbingan, kirim semua disertasinya, beliau memberikan sebuah simpulan, Anda lebih baik pulang saja, belum layak jadi dokter. Sudah tertutup. Saya mantap, orang Sumatera. Maaf Prof, saya pantang sebagai orang Sumatera lari dari masalah. Saya ingin ketemu jenengan. Apa yang mengatakan bahwa jenengan itu, apa alasan jenengan mengatakan bahwa saya tidak layak jadi dokter? Oke, saya tunggu di fakultas psikologi. Saya dekan fakultas waktu itu, dekan beliau. Katanya saya waktu dekan fakultas psikologi dekan 2, tunggu di ruangan saya jam 10. Bawa laptop, presentasi Anda. Saya bawa laptop, saya langsung tepat waktu, saya tunggu. Sebelum jam 10 saya sudah datang, saya presentasi. Presentasi semua buka, ini yang membuat saya mengatakan Anda tidak bisa jadi, belum layak untuk dokter. Jangankan buat disertasi, membuat paragraf saja Anda tidak paham. Seharusnya paragraf ini pindahkan sini, copy paste di sini. Disusunnya rapi paragrafnya. Saya berpikir wajar. Beliau mengatakan saya belum layak jadi dokter. Buat paragraf saya tidak jelas. Apakah saya pesimis? Tidak, saya kejar. Prof. Muhammad Hirzin itu promotor saya. Setiap saya bimbingan tidak ada coretan. Mangkal sebenarnya saya, tetapi saya dapat ilmu banyak dari beliau. Artinya tipe saja dipermasalahkan. Artinya disertasi itu betul-betul harus maksimal. Saya tadi cerita dengan Mas Siva, ada satu kata mukmin di dalam footnote saya itu. Saya sedang di Sumatera, saya ditelepon oleh Pak Anies, Mas Sidin, jenengan harus bimbingan dengan saya. Di tengah saya tidak punya uang. Saya berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan bimbingan dengan beliau. Ternyata hanya perubahan mukmin dalam footnote karena salah menulis transliterasi Arab Latin. Apakah saya pesimis? Tidak. Saya dapat ilmu banyak. Bapak Ibu sekalian, proses bimbingan itu berat. Tapi kalau Bapak Ibu dalam proses bimbingan itu stagnan, berhenti, sudah capek saya, maka zon Anda tidak akan pernah berkembang. Yang mindset Anda akhirnya negatif. Ketika kita punya mindset negatif terhadap diri kita, secara tidak disadari itu adalah ikhtiar ruhani kita terhenti. Karena dalam konsep psikologi Islam ada 2 ikhtiar menurut saya. Pertama ikhtiar ruhani dan kedua ikhtiar jasmani. Ikhtiar ruhani itu berpikir positif terhadap potensi yang kita miliki. Termasuk di dalamnya nanti saya sampaikan adalah sebuah zikir dan doa. Doa itu menjadi penting, ikhtiar ruhani. Ikhtiar jasmani ya bimbingan, tidak boleh pesimis. Ikhtiar jasmani adalah menulis disertasi dan tidak boleh berhenti, Bapak. Saking bingungnya dulu, ada beberapa mahasiswa di atas saya. Kenapa gak selesai-selesai? Cobalah, kata Prof. Siswanto itu, 1 hari saja Anda menulis selembar. Berapa hari, berapa lembar kalau dia 100 hari?
Maka saya terapkan itu. Saya tidak pernah berhenti. Bahkan saya tidur begini ketika nulis disertasi. Demi Allah, tidur begini saya. Ketika nanti saya punya inspirasi untuk menyelesaikan disertasi saya, atau ada kekurangan yang saya, kan kadang-kadang ada keluar inspirasi, kurangnya begini. Saya langsung buka laptop. Saya nggak mau menunda. Nah itulah Bu Fitri, saya bisa kena muntah darah dan kena vertigo itu karena saya merubah pola tidur. Pola tidur saya maghrib sampai subuh saya tidak tidur, ba'da subuh sampai zuhur saya tidur, dan siangnya saya kuliah di Ma'had Ahli. Itu yang membuat badan saya rusak, hancur ketika itu. Tapi disertasi saya selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini rubah mindset kita. Mindset positif akan membuat diri kita positif. Ya, zone positif akan membuat kita positif. Seolah-olah kita mengatakan bahwa sebuah aktivitas kita ini di luar jangkauan kita, ya, di luar kemampuan kita, sebenarnya itu adalah hal yang keliru. Sebab itu adalah bagian doa. Kalau kita merujuk kepada hadis qudsi ini, ana ya mutakalim wahdah dalam domir itu konsep Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kita pikirkan. Ini mohon maaf, masih ada yang belum berkeluarga di sini? Belum ada? Masih ada ya? Usia berapa Ibu? 20. Sudah pernah berusaha mencari kedekatan terhadap laki-laki misalnya, atau membuka diri misalnya. Nah, ada banyak begini Pak. Saya pernah menemui beberapa orang tua, anak saya Pak belum nikah. Ya. Saya tanya kepada orang tuanya, problemnya apa? Dia selalu mengatakan jodoh di tangan Tuhan. Bapak Ibu, kerja Tuhan banyak. Ya, bukan Tuhan itu mak comblang kita. Iya. Ini salah satunya itu. Kenapa Bapak Ibu sudah selesai? Nanti belum dapat ilham dari Allah. Banyak kerjaan Tuhan. Bukan apa memberikan ilham kita untuk sekadar menyelesaikan disertasi kita. Tetapi Tuhan itu makanya banyak menggunakan kata nahnu itu ada campur tangan dari yang aspek lain. Kalau ada kata Tuhan dalam Quran, mohon maaf ini karena beliau ini ahli studi Islam ya. Kalau ada kata Tuhan menggunakan kata nahnu mutakallimum al-khair, wah itu singkat saya ya. Itu ada campur tangan kita sebenarnya, tangan yang lain. Nah, potensi yang Allah berikan kepada kita itu untuk memandang Allah itu positif, telah memberikan potensi, dan kita harus olah potensi itu. Ana 'inda zanni 'abdi. Saya atas prasangka hambaku terhadapku. Ada 3 aspek yang disampaikan dalam hadis kursi ini. Berprasangka baik terhadap Allah, bahwa setiap apa yang terjadi pada diri kita adalah campur tangan Allah. Berprasangka baik terhadap makhluk Allah secara individu maupun orang lain, dan berprasangka baik, yang lebih penting apa? Berprasangka baik terhadap potensi dalam diri kita. Ajarannya adalah optimis. Maka saya menulis slide ini, kata kuncinya 2 sebenarnya ya. Husnuzon. Yang kedua adalah mindset. Dengan prasangka baik kepada Allah ini, Bapak Ibu, ternyata bisa berubah cara pandang kita menghadapi segala problem dalam hidup. Hidup kita penuh dengan problem. Dengan konsep ini, maka mindset kita akan berkembang, tidak akan mati. Realitanya, ini realita pada kondisi ibu saat ini. Hidup ini selalu kompleks, dihiasi dengan rentetan masalah. Kuliah itu yang berkeluarga ya, yang berkeluarga, ngurusi anak, ngurusi suami, sedang capek-capek ya, suami ngomel, tidak merasa diperhatikan,
yang pengantin baru meninggalkan suami istri demi kuliah. Kan itu cuma pikiran semua itu, problem semua itu. Yang belum nikah, kapan orang meminang, dapat suami atau tidak, dapat jodoh atau tidak. Ini problem dalam hidup. Ini real. Tapi ini harus kita lewati, harus kita nikmati. Bukan bini'amati kawin lagi, bukan. Harus kita nikmati dalam hidup ini. Ya. Realita itu, masalah hidup ini banyak. Sehingga saya ingin sekali menyampaikan pada hari ini terkait dengan dua mindset yang dimiliki oleh setiap individu, dan Anda pada posisi apa dan kita pada posisi mana. Pertama, esensi apa esensinya sebenarnya? Esensi growth mindset itu pola pikir berkembang dalam menghadapi kompleksitas kehidupan ini. Coba kita renungkan sama-sama slide ini. Pertama, penyelesaian suatu masalah baik akademik pada saat ini, pekerjaan, keluarga, membutuhkan suatu faktor afektif yang memicu motivasi. Cara pandang kita, ya. Ada peneliti, ya, yang menekuni teori kecerdasan. Ya. Ternyata mindset kita itu, yang saya sampaikan ada dua. Yang pertama growth mindset, dan yang kedua adalah fixed mindset. Ya, dari Coral Dweck. Nah, kita pada posisi apa? Pada posisi yang mana dalam menghadapi perkuliahan? Apakah cara pandang kita berkembang? Apakah cara pandang kita mati? Padahal kita ini selalu berkomunikasi, berbaur kepada akademisi yang luar biasa. Bapak Ibu barangkali tidak menyadari bahwa Bapak Ibu hari ini adalah akademis. Tidak semua orang punya kesempatan mengambil program studi S3. Pasti obrolan Bapak Ibu bukan bicara obrolan di pinggir jalan. Ketika kumpul di kuliahan, pasti pembicaraan Bapak Ibu tidak memikirkan dan memberikan umpat kepada dosen yang mempersulit, dan tidak memberikan pujian kepada dosen yang mempermudah. Karena bukan itu kelas kita pada hari ini. Di kelas itu seharusnya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri ketika presentasi, sudah buat study group. Saya punya study group ketika kuliah S3. Saya akan poster 4, setiap akan presentasi kita berdebat dulu dalam ruangan di rumah. Problemnya apa? Masalahnya apa? Ketika nanti kita presentasi, perdebatan kita itu sudah asik di presentasi. Jadi kita sudah siapkan. Jadi ketika buat makalah, kamu baca makalah saya. 4 orang itu begitu, Bu, begitu. Tolong baca. Sampai di mana? Maka kami berempat itu berurutan. Saya duluan, baru Pak Muslim, baru Pak Imron, baru Pak Yusuf, Mas Ludi. Itu berurutan selesainya. Saling bantu. Kami nggak pernah, Ibu Bapak kuliah itu jilid makalah nggak pernah. Buat jilidan sendiri. Beli alat jilid sendiri, kami jilid sendiri, kami cetak sendiri, kami bagikan. Nah, diskusi sebelumnya. Sehingga pola kami dimanapun berdiskusi terkait dengan makalah yang dibuat. Jadi ini cara kami kuliah. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti misalnya ingin menyelesaikan studi cepat, ada semester berapa? Tapi semester berapa ya? Oh, kebetulan. Maka Bapak Ibu perlu mitra diskusi. Perlu ada teman cerita, tapi bukan memimpin cerita ini, gitu. Perlu ada teman diskusi. Nah, ini bisa menjadi penting.